Pernah merasa lelah dengan permainan emosional yang dimainkan oleh wanita? Ghosting, breadcrumbing, atau terus-menerus menguji batas emosionalmu? Kalau iya, kamu nggak sendirian, bro. Tapi, di video kali ini, aku akan kasih tahu kamu 10 cara ampuh untuk mengalahkan wanita manapun yang bermain-main dengan perasaanmu. Dan tenang, ini bukan tentang manipulasi, ya. Ini tentang menguasai dirimu sendiri dan tetap tenang menghadapi segala situasi. Di channel ini kita bakal bahas banyak hal yang nggak cuma soal hubungan, tapi juga tentang bagaimana menjadi pria yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dihormati. Dalam video ini, aku bakal kasih tips dan strategi yang bakal bikin kamu bisa tetap mengendalikan perasaanmu, meskipun dia terus menguji batasanmu. Jadi kalau kamu siap untuk mengambil kendali dan jadi versi terbaik dari dirimu, simak terus video ini. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat wanita mulai bermain-main dengan emosimu? Kalau kamu merasa bingung, frustrasi, atau terkuras oleh perasaan mereka, video ini bakal memberimu semua jawaban yang kamu butuhkan. Bersiaplah untuk menjadi pria yang lebih kuat dan lebih dihormati. Yuk, langsung aja kita mulai. Di dunia ini, kita sering kali dihadapkan pada situasi di mana orang lain, termasuk wanita, mencoba untuk menguji kita secara emosional. Mereka bisa saja bermain dengan perasaan kita, membuat kita merasa bingung, atau bahkan merasa tidak dihargai. Tapi yang ketika kamu ingin semen tergabas dalam permainan ini, kamu perlu menguasai dirimu sendiri terlebih dahulu. Itu adalah langkah pertama untuk mengatasi permainan emosional yang mungkin sedang dia mainkan. Tetapkan batasan yang jelas, dan tegas. Langkah pertama yang sangat penting adalah menetapkan batasan yang jelas. Banyak pria seringkali merasa sulit untuk menetapkan batasan karena mereka takut akan kehilangan perhatian atau hubungan. Padahal, tanpa batasan yang tegas, wanita yang bermain-main dengan perasaanmu akan terus menyeberanginya tanpa rasa bersalah. Misalnya, jika kamu merasa bahwa hubungan ini tidak sehat, atau dia sering membuatmu merasa cemas dengan sikapnya yang berubah-ubah, kamu harus dengan tegas mengungkapkan perasaanmu. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu hanya untuk menjaga hubungan itu. Menghormati dirimu sendiri jauh lebih penting. Contoh, ketika dia mulai ghosting, yaitu tiba-tiba menghilang tanpa kabar, kamu harus paham bahwa itu bukanlah perilaku yang pantas diterima. Jangan merasa bersalah atau mencoba mengejarnya. Beri dia ruang, dan jika dia tidak menghubungimu lagi, itu berarti dia tidak menghargai perasaanmu. Jangan terjebak dalam siklus ini. Tetap tenang di bawah tekanan saat wanita menguji batas emosionalmu. Kamu mungkin merasa terpojok atau tertekan. Di saat-saat seperti ini sangat penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan keadaan eksternal mempengaruhi ketenangan batin kita. Dalam situasi apapun, kamu tetap harus bisa mengendalikan dirimu sendiri. Contoh, jika dia memprovokasi atau mencoba membuatmu merasa cemas dengan komentar yang tidak perlu, jangan terburu-buru merespons. Ambil napas sejenak dan beri dirimu waktu untuk berpikir. Jangan biarkan permainan emosional itu mengendalikan reaksimu. Ingat, kamu adalah orang yang mengendalikan perasaanmu sendiri. Jangan biarkan dia melihat bahwa dia berhasil menggoyahkan kamu. Ketika kamu tetap tenang dan tidak terpengaruh, kamu menunjukkan kekuatan emosional yang luar biasa. Wanita yang bermain-main dengan perasaanmu akan lebih menghormati kamu jika mereka melihat bahwa kamu tetap tenang meski berada dalam situasi yang memanas. Jangan terjebak dalam drama. Wanita yang suka bermain-main dengan perasaan seringkali suka menarikmu ke dalam drama. Mereka ingin melihat bagaimana kamu bereaksi. Apakah kamu cemas, marah, atau bahkan takut kehilangan mereka? Ketika kamu masuk dalam drama mereka, kamu hanya akan memberi mereka lebih banyak kendali atas emosimu. Jadi, hindari drama ini sama sekali. Jika dia mulai bermain game seperti breadcrumbing, memberi sedikit perhatian lalu menariknya kembali, jangan tergoda untuk mengikuti permainan itu. Kamu harus belajar untuk tidak memberi perhatian pada perilaku manipulatif semacam itu. Diam dan jaga jarak. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan. Contoh, jika dia tiba-tiba berhenti mengirim pesan atau menjadi sangat dingin, jangan langsung mencari tahu alasan di balik itu. Jangan biarkan dirimu terus-menerus menunggu pesan darinya.
atau mengkhawatirkan apakah dia masih tertarik padamu. Fokuslah pada hal-hal yang lebih penting dalam hidupmu, seperti pekerjaan, hobi atau kegiatan yang membuatmu bahagia. Jaga kepercayaan diri dan identitasmu salah. Satu hal terpenting dalam menghadapi permainan emosional adalah menjaga kepercayaan diri. Ketika kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh perilaku orang lain. Wanita yang mencoba untuk memainkan perasaanmu hanya akan semakin terkejut ketika mereka menyadari bahwa kamu tahu betul apa yang kamu butuhkan dari hubungan ini. Contoh, jangan berubah hanya untuk menyenangkan dia. Jika kamu menjadi seseorang yang bukan dirimu hanya untuk membuatnya terkesan, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Jika dia tidak bisa menerima dirimu yang sesungguhnya, itu bukan masalahmu. Jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri, meskipun itu berarti mungkin hubungan itu berakhir. Kepercayaan diri juga akan membuatmu lebih tegas dalam menetapkan batasan dan memilih keputusan yang tepat. Ketika kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu tidak akan merasa tergantung pada perhatian atau persetujuan orang lain. Kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang memberi makna dalam hidupmu. Banyak pria merasa kebingungan dan frustrasi ketika mereka terjebak dalam permainan emosional yang dimainkan oleh wanita. Kadang-kadang permainan ini bisa sangat halus, seperti breadcrumbing atau ghosting, dan bisa membuatmu merasa tidak dihargai atau bingung. Tapi seperti yang telah kita bahas di bagian sebelumnya, kunci untuk mengatasi semua ini adalah dengan tidak terjebak dalam permainan tersebut. Ketika kamu bisa menghindari permainan emosional, kamu akan mulai merasakan kendali penuh atas hidup dan perasaanmu. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari permainan emosional yang sering dimainkan oleh wanita. Jangan terjebak dalam drama. Wanita yang suka memainkan perasaanmu seringkali suka menciptakan drama. Mereka ingin melihat bagaimana kamu bereaksi, apakah kamu cemas, marah, atau bahkan merasa takut kehilangan mereka. Ini adalah bentuk manipulasi yang mereka gunakan untuk menguji seberapa jauh mereka bisa mengendalikan emosimu. Jika kamu merasa dirimu mulai terjebak dalam drama ini, berhenti sejenak dan ingatlah satu hal penting. Jangan ikut serta dalam permainan ini. Contoh, misalnya, dia mungkin mulai menarik perhatianmu dengan memberikan sedikit perhatian, tetapi kemudian menghilang begitu saja. Ini bisa sangat membingungkan dan membuatmu bertanya-tanya apakah dia benar-benar tertarik padamu. Jangan tergoda untuk mengejarnya. Biarkan dia menjalani hidupnya. Dan fokuskan perhatianmu pada hal-hal yang lebih penting, seperti pekerjaan, teman, atau kegiatan yang membuatmu bahagia. Jangan berikan lebih banyak perhatian daripada yang layak dia dapatkan, apalagi kalau dia terus bermain-main dengan perasaanmu. Pahami pola manipulasi dan gaslighting. Manipulasi bisa datang dalam berbagai bentuk, dan salah satu yang paling berbahaya adalah gaslighting. Gaslighting adalah ketika dia mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri atau ingatanmu tentang suatu peristiwa. Ini bisa sangat membuat bingung dan merusak rasa percaya dirimu. Jika kamu merasa seolah-olah selalu salah, atau dia mencoba mengubah persepsimu tentang kenyataan, itu adalah tanda jelas bahwa dia sedang melakukan gaslighting. Contoh, misalnya, kamu mengingat dengan jelas bahwa dia mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi ketika kamu mengingatkan dia berkata, "Aku nggak pernah bilang begitu." Atau, "Kamu cuman kebanyakan berpikir." Inilah yang disebut gaslighting. Jangan biarkan dia mengubah persepsimu. Ingatlah bahwa apa yang kamu rasakan dan ingat itu valid. Jika dia tidak mengakui itu adalah masalah dia, bukan masalahmu. Tunjukkan tidak tertarik pada permainan. Mereka wanita yang suka bermain dengan perasaanmu, mungkin berharap untuk melihatmu mengejar perhatian mereka. Salah satu cara mereka menguji seberapa besar perhatian yang kamu beri adalah dengan menciptakan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa ketidakpastian membuatmu cemas dan tergantung pada mereka. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh oleh permainan mereka, kamu sebenarnya sedang memperlihatkan kekuatan emosionalmu. Contoh, jika dia tiba-tiba menghilang tanpa kabar atau memberi sedikit perhatian, jangan langsung mencari tahu apa yang terjadi atau kenapa dia berhenti menghubungimu. Fokuslah pada dirimu sendiri, pekerjaan, atau hobi. Jika dia tertarik padamu,
Dia akan kembali dengan sendirinya. Jangan biarkan ketidakpastian itu mengendalikanmu. Fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Salah satu alasan pria sering terjebak dalam permainan emosional adalah karena mereka terlalu fokus pada wanita tersebut dan melupakan hal-hal yang lebih penting dalam hidup mereka. Ketika kamu membiarkan hidupmu terpusat pada hubungan atau perhatian wanita ini, kamu memberi mereka terlalu banyak kekuasaan atas emosimu. Fokuskan perhatianmu pada hal-hal yang benar-benar penting: keluarga, teman, karier, dan hobi. Contoh, jika dia mulai bermain-main denganmu atau memberikan perhatian yang tidak konsisten, jangan biarkan itu mengalihkan fokus dari tujuan hidupmu. Bangun dirimu sendiri, berinvestasi pada hal-hal yang membuatmu berkembang, dan jadikan hal-hal tersebut prioritas. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan lebih sedikit terpengaruh oleh permainan emosional yang dimainkan oleh orang lain. Jangan menjadi kebutuhan emosional. Mereka seringkali wanita yang suka memainkan permainan emosional, ingin melihat apakah kamu bergantung pada perhatian atau validasi mereka untuk merasa baik tentang diri sendiri. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat halus karena mereka tahu bahwa ketika kamu bergantung pada mereka untuk kebahagiaanmu, kamu lebih mudah dikendalikan. Jangan biarkan dirimu menjadi kebutuhan emosional mereka. Contoh, jika dia memberi perhatian hanya ketika dia merasa butuh, tetapi mengabaikanmu saat dia tidak merasa seperti itu, jangan biarkan dirimu terjebak. Pahami bahwa kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Fokuslah untuk membangun kebahagiaan dari dalam dirimu sendiri, dan jangan biarkan perhatian mereka menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Ketika kamu berhasil menghindari permainan emosional dan mulai menguasai dirimu sendiri, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan kekuatan dirimu untuk memilih jalan yang tepat dalam hidup. Ini adalah saat di mana kamu mulai menilai hubungan dan interaksi sosial berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang sudah kamu tetapkan sebelumnya. Mengambil kendali atas hidupmu bukan hanya tentang menghindari manipulasi atau drama, tetapi juga tentang memiliki ketegasan dalam memilih apa yang terbaik untukmu. Berikut ini beberapa langkah yang perlu kamu ambil untuk meningkatkan kekuatan diri dan membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Kenali tanda-tanda manipulasi dan jangan terperangkap. Manipulasi bisa datang dalam berbagai bentuk. Salah satu cara yang sering digunakan adalah gaslighting. Ketika dia mencoba membuatmu meragukan persepsimu atau ingatanmu tentang sesuatu yang terjadi. Manipulasi ini bisa membuatmu merasa bingung dan meragukan diri sendiri. Dan kadang-kadang, kamu bahkan mulai bertanya-tanya apakah kamu yang salah. Ini adalah pola yang sangat berbahaya. Dan jika kamu mengenali tanda-tanda ini, kamu bisa menghindarinya dengan mudah. Contoh, jika dia mulai membantah apa yang kamu ingat atau berusaha mengubah kenyataan dengan mengatakan sesuatu seperti, "Aku enggak pernah bilang itu," atau "Kamu terlalu sensitif," itu adalah tanda bahwa dia sedang mencoba mengelabui persepsimu. Jangan biarkan dia merusak kepercayaan dirimu. Ingat, persepsimu adalah kenyataanmu dan kamu berhak untuk merasa apa yang kamu rasakan. Bertindak dengan kepastian dan kepercayaan diri ketika kamu mengetahui apa yang kamu inginkan dan apa yang penting bagi dirimu. Langkah selanjutnya adalah bertindak dengan kepastian dan kepercayaan diri. Wanita atau siapapun yang berinteraksi denganmu akan lebih menghargai ketegasanmu dalam membuat keputusan dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kamu yakini. Ketika kamu menunjukkan kepastian dan ketegasan, orang lain akan lebih menghormati dirimu karena kamu memiliki visi hidup yang jelas dan tidak mudah terombang-ambing oleh perasaan atau keadaan. Contoh, jika kamu merasa bahwa hubungan ini sudah tidak sehat atau dia terus-menerus bermain dengan perasaanmu, tidak ada salahnya untuk mengambil keputusan tegas. Jangan ragu untuk mengatakan apa yang kamu butuhkan atau bagaimana perasaanmu. Jika dia tidak menghormati keputusanmu, maka itu adalah sinyal bahwa kamu perlu bergerak maju tanpa mereka. Dengan bertindak dengan kepastian, kamu tidak hanya menjaga harga dirimu, tetapi juga membuat diri kamu lebih dihargai oleh orang lain. Jangan takut untuk berjalan pergi. Salah satu hal yang paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah berani untuk pergi dari hubungan yang tidak lagi memberikan nilai positif dalam hidupmu.
Banyak pria merasa takut untuk melepaskan hubungan yang sudah tidak sehat karena mereka khawatir kehilangan seseorang atau merasa tidak akan menemukan yang lebih baik. Tapi kenyataannya, jika hubungan itu tidak memberi kamu kebahagiaan atau kedamaian, lebih baik kamu pergi dan beri dirimu kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Contoh, jika dia terus-menerus menguji kesabaranmu, bermain-main dengan perasaanmu, atau tidak menghargai batasanmu, jangan takut untuk mengakhiri hubungan itu. Berjalan pergi dengan kepala tegak dan martabat yang utuh lebih baik daripada terus berjuang dalam hubungan yang hanya menguras emosimu. Ingat, kamu layak mendapatkan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Menjadi pria yang dihormati, bukan ditakuti. Salah satu prinsip penting dalam hidup adalah menjadi pria yang dihormati, bukan ditakuti. Menggunakan kekuatan untuk memanipulasi atau mengendalikan orang lain bukanlah jalan yang benar. Sebaliknya, menunjukkan bahwa kamu mengendalikan emosimu, memiliki kepercayaan diri, dan mampu menetapkan batasan adalah cara untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Wanita yang menghormati dirimu akan lebih menghargai ketenangan dan ketegasan yang kamu miliki dalam menjalani hubungan. Contoh, misalnya, dalam situasi ketika dia mencoba menguji emosimu atau menarik perhatianmu dengan cara yang tidak sehat, jangan gunakan kekuatan atau kecaman untuk memanipulasi situasi tersebut. Sebaliknya, tetap tenang dan tegas dalam menetapkan batasan. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa mengontrol dirimu sendiri, kamu mendapatkan rasa hormat, dan orang lain akan lebih menghargaimu daripada jika kamu terjebak dalam permainan mereka. Fokus pada peningkatan diri saat kamu sudah menetapkan batasan dan mulai bertindak dengan kepastian. Langkah terakhir adalah fokus pada peningkatan diri. Menghindari permainan emosional dan menguasai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bahagia dan lebih produktif. Fokus pada hal-hal yang membuatmu berkembang, baik itu karier, hobi, atau hubungan dengan teman-teman yang positif. Ketika kamu terus berinvestasi pada dirimu sendiri, kamu akan menjadi pria yang lebih menarik, lebih dihormati, dan lebih bahagia. Contoh, alih-alih menghabiskan waktumu untuk mengejar perhatian dari seseorang yang tidak menghargaimu, fokuslah untuk meningkatkan keterampilan, membangun jaringan profesional, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan mengangkatmu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari permainan emosional, tetapi kamu juga terus berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setelah kamu berhasil menghindari permainan emosional dan mengambil kendali atas dirimu sendiri, langkah berikutnya adalah meningkatkan kualitas diri. Ini adalah perjalanan yang akan mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih menarik, bukan hanya dalam hubungan, tetapi juga dalam kehidupan secara umum. Ketika kamu fokus pada peningkatan diri, kamu tidak hanya menjadi pria yang lebih baik bagi dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain termasuk wanita. Berikut adalah beberapa cara untuk melangkah lebih jauh dalam pengembangan diri dan membangun kualitas yang membuatmu dihormati. Fokus pada pengembangan diri. Secara konsisten, salah satu cara terbaik untuk menghindari terjebak dalam permainan emosional adalah dengan terus berkembang dan berinvestasi pada diri sendiri. Ketika kamu berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan pribadi, kamu akan menjadi pria yang lebih dihargai oleh orang lain. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih pintar atau lebih kuat, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih seimbang secara emosional. Contoh, mungkin kamu bisa mulai dengan berfokus pada pengembangan karier. Carilah peluang untuk belajar lebih banyak tentang bidang yang kamu tekuni atau peroleh keterampilan baru. Jika kamu suka berolahraga, pertimbangkan untuk mengikuti rutinitas kebugaran yang lebih terstruktur. Setiap langkah kecil menuju peningkatan diri akan membuatmu merasa lebih percaya diri dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kekuatan. Dengan fokus pada pengembangan diri, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki tujuan hidup yang jelas dan tidak terpengaruh oleh drama atau permainan emosional yang dimainkan oleh orang lain. Ini akan membuatmu lebih dihormati dalam setiap aspek kehidupan. Beri prioritas pada kesehatan mental dan emosionalmu. Tidak hanya fisik yang penting, kesehatan mental dan emosional juga sangat krusial. Ketika kamu merasa baik secara mental dan emosional,
Kamu akan lebih mudah mengendalikan perasaan dan tidak terjebak dalam dinamika hubungan yang tidak sehat. Investasi pada kesehatan mentalmu bisa berupa meditasi, konseling, atau bahkan hanya memberi waktu untuk diri sendiri setiap harinya. Contoh, cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk meditasi atau refleksi diri. Ini akan membantu kamu untuk tetap tenang dan tidak terbawa arus ketika ada tekanan dalam hubungan atau situasi sosial. Dengan cara ini, kamu mengasah kemampuan untuk mengendalikan diri, yang akan menjadikanmu lebih kuat secara emosional dan lebih dihormati oleh orang lain. Bangun lingkungan yang mendukung. Tidak ada seorang pun yang bisa berkembang sendirian. Kualitas diri yang tinggi juga didukung oleh lingkungan yang positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung, menginspirasi dan menghargai dirimu. Teman-teman yang sehat dan relasi yang saling mendukung akan membantu memperkuat kualitas dirimu. Ketika kamu memiliki jaringan yang baik, kamu akan merasa lebih diberdayakan dan lebih yakin dalam menjalani hidup. Contoh, jika kamu merasa bahwa ada teman atau orang di sekitarmu yang hanya menarikmu ke dalam drama atau hubungan yang tidak sehat, pertimbangkan untuk menjauh dari mereka. Sebaliknya, cobalah untuk mencari orang-orang yang bisa memberimu energi positif dan memberikan dukungan yang sehat. Lingkungan yang mendukung akan membantumu tetap fokus pada tujuan hidupmu dan menghindari orang-orang yang hanya ingin memainkan perasaanmu. Jadilah pria yang punya visi hidup. Memiliki visi hidup yang jelas adalah salah satu hal terpenting dalam meningkatkan kualitas dirimu. Pria yang memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas lebih dihormati, karena mereka tahu kemana mereka ingin pergi dan tidak terombang-ambing oleh keadaan atau perasaan orang lain. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tegas. Contoh, tentukan tujuan hidup jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, kamu mungkin ingin mengejar karier tertentu, membangun kehidupan yang lebih stabil, atau mencapai kebahagiaan pribadi. Ketika kamu fokus pada visi hidupmu, kamu akan merasa lebih mudah untuk mengabaikan gangguan dari luar dan tetap fokus pada hal-hal yang penting bagi dirimu. Bertindak dengan integritas dan konsistensi. Integritas adalah dasar dari karakter yang dihormati. Pria yang bisa dipercaya dan selalu konsisten dalam tindakannya adalah pria yang dihormati. Ketika kamu selalu berpegang pada nilai-nilai yang kamu yakini, orang lain akan lebih cenderung menghargai dan mengikuti teladanmu. Integritas adalah tentang berbuat benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Contoh, jika kamu berjanji untuk melakukan sesuatu, pastikan kamu menepati janji itu. Jika kamu mengatakan sesuatu yang kamu yakini, pastikan itu tercermin dalam tindakanmu. Dengan cara ini, kamu akan dikenal sebagai seseorang yang bisa diandalkan, dan orang akan lebih cenderung untuk menghormati dirimu. Jangan takut untuk menjadi dirimu sendiri. Akhirnya, hal yang paling penting dalam meningkatkan kualitas diri adalah tidak takut menjadi dirimu sendiri. Banyak pria yang terjebak dalam permainan emosional atau mencoba untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain karena mereka takut ditolak atau tidak diterima. Namun, menjadi diri sendiri adalah langkah pertama untuk mendapatkan rasa hormat yang sejati. Ketika kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang benar-benar menghargaimu untuk siapa dirimu. Contoh, jangan berubah hanya untuk menyenangkan orang lain. Jika seseorang tidak bisa menerima dirimu yang sesungguhnya, itu berarti mereka bukan orang yang tepat untukmu. Jadilah diri sendiri dengan bangga, karena kamu layak mendapatkan orang-orang yang menghargaimu tanpa syarat. Jadi, itu dia teman-teman, 10 cara ampuh untuk mengalahkan wanita yang bermain-main dengan perasaanmu. Ingat, ini bukan tentang manipulasi atau kekerasan emosional. Ini tentang menguasai dirimu sendiri, menetapkan batasan yang jelas, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang menguji ketahanan emosionalmu. Dengan prinsip-prinsip stoikisme, kamu bisa menjadi pria yang lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih percaya diri. Bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam setiap aspek hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikanmu insight yang berguna, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video lainnya tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari dirimu. Tinggalkan komentar di bawah
dan ceritakan pengalaman atau tips apa yang kamu miliki dalam menghadapi situasi serupa. Aku ingin mendengar pendapat kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, tetap tenang, tetap kuat, dan terus tingkatkan kualitas dirimu. Sampai jumpa.